Sakit pinggang dan kurang minum itu berkaitan satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, Tirta Klimis. Di konten Tirta Citot kali ini. Ini nggak ada kopi nih. Kopi. Kopi. Tolong kopi ada, kopi. Chelsea. Salam Chelsea, Pak. Kita senasib. Wes, ini dia. Chelsea. Yo. Liverpool. Yes. Yeah. Ya, oke. Itu dia. Jadi Toleng ini habis jaga malam, dia salah satu timnya Tirta Tot yang ada di YouTube ini. Ini yang menyiapkan alat-alat, dia fans Chelsea. Itu mukanya seperti begitu karena kita sering berhadapan tanggal 9 Mei nanti. Ini tuku dia. Ini bukan iklan, emang enak ini Americano ya. Gimana nih? Keren nih? Bisa lebat banget gitu, Pak. Cepet banget, Pak. Ingat ya, ini terpantau dari YouTube ya? Iya, Pot. kelihatan. Ini beneran, ini pakai gel. Kalau gelnya dari Barber Daily. Tapi sampo-nya ini dari Bonvi. Ya ini contoh ini dipakai. Jadinya kayak gini. Bonvi itu membuat saya boros ke barbershop. Tahu nggak kenapa saya panjangin dulu? Kenapa tuh, Pak? Mohawk. Oh iya. Mohawk. Oh iya. Mohawk merah. Ya kalah. Karena tahun ini kayaknya Liverpool akan di bawah MU. Udah gitu ditinggal Salah. Tapi topiknya kali ini mitos fakta. Iya. Itu tinggal salah jadi benar. Udah ditinggal Salah. Sekarang di bawah MU. Udah makanya dipanjangin dulu nanti Mohawk. Janji kan. Mohawknya janji, cuman warna merahnya cuman disemprot pakai cat Sasa itu. Yang sekali pakai. Soalnya nggak berani yang dicat biasa. Udah berisik kamu. Kamu tuh nggak paham bola, itu istriku loh, sok-sokan paham bola. Udah kamu makan tahu aja dulu. Ikut-ikutan bahas bola. Paling dia bola taunya. Oh salah. Ya, salah udah keluar salah. Udah keluar salah. Yuk. Nah ini, Pak. Pertama-tama, katanya diare itu bisa disembuhkan dengan minum minuman probiotik. Waduh, ini pertanyaan sulit lagi. Ini sebenarnya tuh diare itu luas. Diare itu intinya jadi kandungannya lebih banyak cairannya. Oke? Dalam bahasa Jawa namanya benjret alias bonjrot. Jadi, dan cairan itu kan diserap oleh usus besar. Ya. Usus besar itu bertugas untuk membuat si feses ini atau tai ini menjadi lebih padat. Nah, kalau misalkan ada ketidakseimbangan atau masalah di usus besar, mungkin ketidakseimbangan bakteri, infeksi, kelainan atau spasem usus, kelainan penyerapan, intinya gangguan motilitas, gangguan pada usus, itu airnya nggak jadi diserap. Sehingga air ini numpang lewat yang akhirnya membuat diare. Dan penyebabnya banyak diare itu, seperti yang tadi. Apakah probiotik bisa menyembuhkan diare? Nah, ini masalahnya kalau jawab ya, yang seneng adalah semua suplemen. Kalau jawab enggak, itu bisa dibantah. Jadi jawabannya adalah it depends atau tergantung. Loh kenapa? Karena ingat tergantung penyebab diare tersebut. Kalau penyebabnya infeksi bakteri, maka selama bakterinya itu tidak diatasi, ya diarenya akan tetap ada. Contoh, kolera, demam tipoid, infeksi pada usus. Tapi kalau penyebabnya psikologis, bisa penyebab psikologis, bisa. Karena ada kompleks banget ini, kompleks saraf di sini. Kompleks mesenterikus nih, di sini. Kompleks sarafnya di usus tuh padat, berat. Jadi kadang kalau ada gangguan psikologis, dia bisa diare. Contoh orang mau pidato, deg-degan, mencret. Bisa jadi kayak gitu. Itu kalau nggak ditangani psikologisnya, dia akan tetap diare. 3, gangguan keseimbangan bakteri di usus. Nah, itu bisa diatasi dengan probiotik. Jadi, apakah probiotik bagus? Bagus selama minumnya tidak berlebihan karena bisa membantu keseimbangan bakteri yang ada di dalam usus. Apa bakteri yang di dalam usus? Escherichia coli. Dan variannya E. coli itu banyak banget. Kalau lebih dikit mencret. Nah, ciri khasnya adalah diare dan bau busuk. Gitu. Jadi jawabannya, sepanjang kamu minum sesuai dengan dosis harian, nggak usah cemas. Tetapi kalau diare, akut lebih dari 4 kali sehari dan berlangsung lebih dari 3 hari, segera bawa ke IGD karena bisa terjadi gangguan kekurangan cairan.
Dan ketika diare jangan lupa tetap intake cairannya terjaga. Nomor 2. Next. Bentol-bentol atau biduran bisa jadi tanda kondisi serius kalau disertai dengan sesak nafas. Ini jawabannya fakta. Ini yang tanya siapa? Netizen. Bukan kamu kan? Bukan. Oh iya, jelas kelihatan. Jadi Kenal lagi ya. kosong dia. Jadi jawabannya ini fakta. Ini adalah salah satu reaksi alergi yang cukup fatal dialami oleh manusia. Bisa disebut shock anafilaktik. Jadi reaksi alergi manusia tuh kan ada kandungan, ngomong bahasa awamnya sulit. Di manusia tuh ada protein-protein yang dikenali oleh tubuh. Protein itu nggak hanya protein yang kita makan, tapi komponen-komponen. Jadi setiap sel tuh punya ID card. Ya gini. Setiap sel itu punya barcode di dalam tubuh kita, oke? Nah, kalau kita itu ada masuk makanan, ada barcode atau ada barcode yang dikenalin, ya kita nggak ada reaksi apa-apa. Paham ya? Nah, lain cerita, kalau tubuh kita tuh nggak punya database barcode tersebut. Contoh, misalkan dia ini alergi kepiting. Misal. Dia nggak punya barcode-nya kepiting. Terus dia makan daging kepiting dalam jumlah banyak. Nah, dia nggak punya barcode-nya. Karena nggak punya barcode-nya, tentara kita nganggapnya ini orang asing. Diseranglah kita. Ternyata efek penyerangannya itu menyebabkan reaksi sistemik. Bentol-bentol seluruh tubuh, gatal-gatal, sampai akhirnya yang paling parah reaksi gagal nafas dan penurunan tekanan darah yang sangat masif. Nah, itu adalah reaksi alergi yang bisa menyebabkan shock anafilaksis. Dan itu adalah kejadian kegawat dauratan di IGD. Oke? Nah, apa aja yang bisa menyebabkan shock anafilaksis? Rata-rata entupan tawon. Itu beran nggak, Bon? Tawon sama lebah itu beda. Tawon itu kalau nyerang kalian berkali-kali, tawon itu kan keroyokan. Dan kalau nyengat orang, ngentup orang, itu sengatnya dia bisa berkali-kali. Itu bisa menyebabkan reaksi shock anafilaksis. Karena toksinnya itu bisa menyebabkan gagal di bagian saraf. Kedua, obat. Ada beberapa orang di dunia ini yang dia itu tidak bisa mencerna beberapa obat. Contohnya, misal, alergi aspirin atau ibuprofen. Ada orang kayak gitu, itu kan pereda rasa nyeri. Ternyata ada orang di dunia ini alergi aspirin. Begitu masuk aspirin, langsung anafilaksis. Salah satu gejala alergi yang paling parah, dia biduren. Tapi bidurennya nggak hanya di mulut. Biasanya bidurennya itu di distal. Tahu distal? Jari kaki, jari tangan, telapak, bentol-bentol. Sampai akhirnya mendekati sentral, mendekati area otak dan jantung. Nah, ketika sudah ada reaksi gagal nafas, itu bahaya banget. Dan juga bisa kayak reaksi alergi polen, benang sari. Itu yang paling sering di negara Europe, Kaukasius. Terus ada reaksi makanan seafood. Itulah kenapa kalau punya budget dan punya budget uang, salah satu medical check-up yang harus dicek adalah reaksi alergi. Karena pernah ada kejadian, dia nggak tahu dia alergi kacang. Ini kejadian di IGD saya dulu. Dia nggak tahu dia alergi kacang, nggak tahu, terus makan kacang. Anafilaksis coy, nyaris gagal nafas. Nah itu buat teman-teman sekalian. Kalau saya alergi udah tahu, lobster. Jadi semua dari makanan dari yang terlalu lama di laut. Ketahuannya gara-gara sepele. Saya makan seafood, lobster. Nggak pernah makan lobster. Wajar. Bengkak seluruh tubuh. Bayangin Tirta bengkak. Nah, Cina bengkak bulet gitu kan. Masuk IGD, chaos saya itu. Nah itu contohnya buat kalian sekalian. Jelas ya? Jelas. Ini pertanyaan kritis ini. Nomor 3. Lanjut Pak, masih sama alergi nih Pak. Kalau alergi gagal tertangani dengan baik, apakah bisa memicu munculnya autoimun pada tubuh? Wah, ini pertanyaan jago juga. Ini buat diterangin ke teman-teman ya. Autoimun itu ada spesialisasinya di bagian penyakit dalam. Oke? Dan itu biasanya rawat bersama, tergantung reaksi autoimunnya seberapa parah. Nah, dokter umum itu hanya bisa mengenali gejala superficialnya. Jadi kita akan autoimun itu intinya adalah imunnya menyerang diri sendiri karena dia menyangka tubuh kita tuh virus atau bakteri atau antigen atau alien corpus barang asing. Kok bisa? Wallahu alam, nggak ada yang tahu. Dan itu bisa terjadi seenak jidatnya si tubuh tersebut. Kalau kita menganggap tubuhnya gagal produksi kan nggak mungkin. Berarti kita manusia itu adalah ciptaan yang paling keren gitu loh. Jadi tapi ada yang misalkan dia sakit tidak tertangani dengan baik. Misalnya sakit tidak tertangani dengan baik.
Akhirnya sistem tubuh mengalami peradangan yang kronis. Nah, ternyata ada protein yang mirip. Terus proteinnya mirip sama sel. Akhirnya sel tubuhnya digebukin. Sama si autoimunnya. Ya udah habis lah. Itu terjadi sering di hati. Jadi ada orang minum obat mengalami reaksi di dalam hepar. Ternyata reaksi obatnya tuh toksin. Sehingga si heparnya ini malah dianggap musuh. Akhirnya reaksi peradangannya menyerang sel hepar. Sel hatinya malah dibunuh sama autoimun. Matilah orangnya. Nah, itulah disebut kenapa autoimun itu penyakit yang kita nggak tahu penyebabnya apa. Ya, tiba-tiba ada. Ya, jadi ini buat teman-teman sekalian, betul, ketika ada sebuah penyakit yang tidak tertangani baik dan itu berhubungan tentang metabolisme di dalam tubuh, bisa menjadi faktor resiko. Bisa, jadi belum tentu. Faktor resiko tuh bisa menjadi, bisa tidak. Tapi bisa memperkuat faktor resiko munculnya autoimun. Tapi kalau disebut penyakit autoimun itu apa penyebabnya, nggak ada yang tahu. Sama kayak cancer, nggak ada yang tahu penyebabnya itu apa. Gaya hidup itu hanya sepersekian persen. Kalau soal autoimun ya seperti itu jawabannya. Oke ya. Oke. Next. Sakit pinggang dan kurang minum itu berkaitan satu sama lain. Apakah orang yang sakit pinggang pasti kurang minum? Itu belum tentu. Tapi apakah orang yang kurang minum pasti sakit pinggang? Ya. Jadi jangan dibalik. Ingat ya, apakah orang yang sakit pinggang itu pasti kurang minum? Belum tentu. Tapi apakah orang yang kurang minum dalam jumlah banyak pasti akan ada sakit pinggangnya? Iya. Jadi jawaban pertama, kenapa kok orang yang sakit pinggang belum tentu kurang minum? Karena di pinggang ini banyak banget kompleksitasnya. Gejala nyeri pada pinggang atau nyeri pada pinggul itu bisa terjadi karena rata-rata penyebabnya adalah, iya betul, karena ada sprain di bagian muskulus atau otot penegak tubuh atau erector spinalis, otot pada bokong dan otot piriformis. Jadi jawabannya betul, bisa jadi karena habit nyeri pada otot. Itu malah cenderung ditemukan orang yang sering nyari pinggang. Kedua, saraf kejepit. Ketiga, dislokasi bagian hip. Keempat, olahraga yang berlebihan, aktivitas fisik berlebihan. Nah, dan terakhir baru kurang minum. Kenapa kurang minum bisa menyebabkan sakit pada pinggang? Karena ada ginjal. Dan somatisasi nyeri pada ginjal atau dehidrasi sedang berat itu menyebabkan kental urinnya. Urin kental itu kan gesek kristal ya. Karena gesek akhirnya menyebabkan nyeri yang disomatisasi pada bagian ginjal gitu. Contohnya pada batu ginjal, itu nyeri ketok pinggang. Dar, itu sakit banget, pung. Nyerinya diginiin. Kalau diketok gini tuh orang normal nggak sakit. Tapi kalau orang sakit ginjal, batu ginjal, diketok pinggangnya aja tuh teriak-teriak dia. Nah, maka disinilah bilang, kalau ada orang nyeri pinggang, itu belum tentu dia sakit ginjal. Dan belum tentu dia ada gangguan pada ginjal. Tapi pada orang gangguan ginjal, rata-rata mengalami sakit pinggang. Orang yang sakit pinggang rata-rata itu karena habit. Duduk kelamaan, duduk membungkuk, olahraga berlebihan, ngangkat beban berlebihan, ngangkat karung. Nah itu kayak saya kemarin, saya itu kelamaan di pesawat berturut-turut, habis itu langsung angkat beban, terus lari, langsung sakit bokong dan pinggangnya. Apakah nyeri pinggang langsung lower back pain, HNP? Belum tentu juga. HNP itu 20% kalau pada nyeri pinggang. Nah ini bisa dicek sendiri. Jadi buat teman-teman yang nyeri pinggang, jangan self-diagnose. Langsung bawa ke dokter. Dokter apa? Dokter umum. Dari dokter umum nanti diarahkan, dicek urin. Kalau urinnya bagus, berarti bisa disingkirkan gangguan ginjalnya. Baru kemungkinan besar diarahkan ke fisioterapi. Fisioterapi nanti kerjasama bareng dokter ternyata melegakan, oh berarti otot. Tapi kalau gejalanya malah menjalar sampai ke setrum, MRI. Berarti ada kejepit sarafnya. Jelas ya? Oke, next. Next. Intermittent fasting itu tidak boleh dipraktekkan dan diaplikasikan oleh penderita asam lambung. Intermittent fasting tidak boleh diaplikasikan pada penderita gangguan pada asam lambung. Wah, jawabannya ini keren. Kalau jawab ya, kemungkinan besar akan dibantah oleh ahli nutrisionis dan influencer kesehatan di bidang gym dan intermittent fast. Kalau jawab enggak, akan dibantah sama dokter. Sulit ini jawabannya. Jadi jawabannya, it depends. Iya, itu jawaban aman itu.
Kenapa? Intermittent fast itu bisa dijalani oleh orang yang mengalami gangguan asam lambung. Karena bisa jadi dia tetap meminum obat-obatan untuk asam lambungnya. Bisa. Kedua, intermittent fast tidak boleh dilakukan oleh orang. Kurang dianjurkan untuk orang yang mengalami gangguan asam lambung yang kronis. Yang kronis, misal sampai gastritis, misal sampai tukak lambung, cuil intinya, peptic ulcer, misal sampai GERD yang parah, otomatis kalau pada penderita seperti ini, harus dianjurkannya tuh makan sering tapi sedikit. Jadi sebelum Anda melakukan diet, intermittent fast, diet carnivore, diet vegetarian, atau ada diet namanya OMAD, one meal a day, selalu kenali metabolisme tubuhmu dan karakter tubuhmu. Kalau kamu misalkan menjalani diet, hanya ikut-ikutan orang, tanpa mengenali karaktermu, ya hancur pasti. Dan dietmu nggak akan berlangsung panjang. Bisa nggak orang GERD menjalani IF dengan baik? Oh bisa, malah GERD-nya bisa sembuh. Kenapa? Karena dia membuat jadwal makannya jadi terkontrol. Nah, lain cerita kalau sudah ada peptic ulcer. Nah, kalau peptic ulcer, lambungnya kosong, nyerinya setengah mati. Habis makan pun nyeri setengah mati. Jadi selalu konsultasikan. Nah, terus caranya gimana kita tahu? Ya mau nggak mau harus diaplikasikan. Tapi jangan langsung ekstrim. Misal 12-12, terus akhirnya jadi 14-8. 12-12 terus jadi 14-10, 16-8, 18-6. Sampai ketemu yang cocok buatmu. Gitu. Dan intinya, kalau kalian mau lakukan perubahan gaya hidup ke arah lebih sehat, itu jangan ekstrim. Kurangi bertahap apa yang kamu bisa. Misalkan rokok, mabuk, makan banyak. Apa yang bisa kamu kurangi dulu? Rokok, oke. Kurangi aja dulu, baru bertahap. Gitu kalau dari saya. Ya, ini biar dua belah pihak nggak marah-marah nih. Yes. Next. Ini bagus nih Pak menurut saya. Onani mampu mengurangi resiko kanker prostat. Wah, anjing. Ini kemarin viral. Tapi ini Tirta Klimis. Yes. Jadi Tirta Klimis brandingnya lebih gentle dan tegas. Jadi nggak usah ketawa-ketawa kau. Jadi pada dasarnya ini kemarin dari penelitian ternyata kualitas sperma yang bagus itu harus rutin dikeluarkan. Ini benar ada papernya dan ini viral kemarin di digital media karena diangkat oleh beberapa sejawat dokter, salah satunya Dr. Adam Prabata, dia internis. Ternyata sperma yang rutin dikeluarkan itu bermanfaat bagi cowok. Satu, memperbaiki kualitas sperma. Jadi tidak menyebabkan retrograde ejakulasi. Jadi karena kelamaan tidak dikeluarin, dia membatu di tampungan testisnya, jadinya ganggu. Kedua, bisa mengurangi faktor resiko CA prostat, itu betul. Dan itu ada papernya. Nah, artinya, terus adalah netizen mengatakan, berarti kalau sperma rutin dikeluarkan, kalau terlalu berlebihan, kategori rutinnya berapa? Itu bisa 3-4 hari sekali, papernya mengatakan. 3-4 hari sekali rutin dikeluarkan, itu akan membuat produksi sperma menjadi bagus dan mengurangi faktor resiko CA prostat. Nah, terus jawablah netizen, berarti kalau rutin dikeluarkan kan daripada seks bebas, cokli adalah kunci. Ini ribet ini. Jadi jawabannya adalah, ya betul, memang betul, semakin rutin dikeluarkan, itu akan membuat dua faktor resiko ini menjadi berkurang, yaitu gangguan produksi pada sperma dan CA prostat. Tetapi jangan cokli sak gon-gon, cokli setiap saat, dan cokli setiap jam. Nah, itu berbahaya, Mas. Misal, wah kata Dr. Tirta cokli bermanfaat. Oke, saya cokli tiap jam. Saya cokli tiap 6 jam. Nah, itu jangan. Saya cokli tiap hari. Hari ini, tiada hari tanpa cokli. Bangun tidur, ku terus cokli. Ya, tidak seperti itu. Konsepnya, aku tahu isi otak kalian tuh kayak apa. Jadi yang dilakukan adalah tiap 2-3 hari. Bukan bangun tidur, apa yang dilakukan? Kata Dr. Tirta, bangun tidur, ku terus cokli. Ya, jangan. Tapi bangun tidur ya lakukan aktivitas normal. 2-3 kali. Ya, itu. Jadi ya mau gimana, ternyata onani ternyata
ada manfaatnya jika dilakukan 2-3 kali. Ya, seminggu gitu kan. Ya udah, kalau punya pasangannya sek bebas. Ya itu ketemunya nanti sama saya kalau kamu kencing nanah dan ada raja singa, sifilis dan gonor. Modar manukmu, sak dok-dokmu. Gitu. Dokmu udah dilontong opor. Nah, terus yang berikutnya, jadi tetap pada prinsipnya adalah coklinya itu tahu diri gitu loh. Jangan di kereta ngacengan cokli. Terus habis lihat film ke WC cokli. Di tempat padel di WC cokli. Di mana itu? Di sekolah ke WC cokli. Ah, jangan, ya tahu diri. Jangan biarkan titik mengendalikan otakmu. Wah, itu menurut saya. Yes. Paham ya? Paham. Paham, itu maksudnya. Ini next. Viral. Viral. Microsleep itu dikarenakan kelelahan otak atau kelelahan badan? Pertanyaan kritis nih. Microsleep itu dilakukan karena kelelahan otak atau kelelahan badan. Jawabannya adalah karena dua-duanya bisa. Kelelahan badan itu adalah motorik otot rangka. Jadi kita anggapnya kelelahan badan tuh kan tubuh kalian bisa bergerak tuh karena ada otot yang menempel pada tulang rangka, ada bone, muscle-nya. Dan ini kalau lelah semua, otomatis kalau dia kekurangan oksigen, asam laktatnya numpuk, sehingga dia akan memberikan sinyal kepada otak, bro rehat. Karena yang bisa membuat otot recovery adalah tidur. Ya, itu adalah kenapa ada tulisan rest is part of the training. Karena kalau kamu nggak rest, ototmu, terutama otot-otot motorik itu tidak akan bisa rehat. Kecuali otot jantung, dia otonom. Otot pada paru, dia otonom. Otot pada usus, dia otonom. Otot pada pencernaan, dia otonom. Nah, kelelahan otak itu bisa juga karena dia terlalu menggunakan otaknya untuk bekerja. Contoh, kamu habis berpikir keras. Kayak contoh, kamu habis ujian. Itu berpikir keras. Kamu menggali memori pada lobus frontal, capek. Energi yang dibakar capek. Catur, itu bisa keras banget mikirnya. 6.000 kalori hilang, capek. Mobile Legends capek. Kelelahan otak, itu akan capek. Nah, ketika microsleep ini terjadi, contoh microsleep adalah menyetir. Otot yang digunakan banyak. Punggung karena duduk. Pundak karena nyetir. Lengan, leher menegakkan leher. Dan otakmu digunakan pressure karena kamu harus konsentrasi. Jadi mata konsentrasi, otak mikir. Akhirnya kena dua-duanya. Karena dua-duanya kelelahan, dia akan microsleep. Kenapa microsleep terjadi? Karena ada alam bahasa, ada sistematika saraf di dalam tubuh manusia yang dia nganggap, wah ini kondisi tubuhnya udah nggak fit. Akhirnya dia dipaksa untuk microsleep supaya tubuhnya recover. Nah, gimana kalau microsleep ya pas nyetir? Tabrakan. Itulah alasan di mobil zaman sekarang, setelah 90 menit nyetir, biasanya dia disuruh relaksasi. Karena itu titik limit ketika driver itu mengalami kelelahan. Itulah alasan kenapa banyak driver truk menggunakan drug abuse supaya tetap standby. Tahu kan kasus penggunaan drug abuse pada supir truk, supir bus itu banyak. Atau dia menggunakan minuman energy drink terlalu berlebihan karena taurin itu bisa menggunakan dosisnya beribu-ribu kali lipat kafein dan bisa digunakan untuk standby. Yang akhirnya jadi gagal ginjal. Karena sistematika saraf simpatisnya dipaksa standby terus supaya microsleep-nya nggak kejadian. Itu jawabannya. Jadi jawabannya itu fakta. Next. Penyakit genetik itu sebenarnya bisa disembuhkan atau dihentikan biar tidak ke gen yang lainnya. Tidak menurun gitu, Pak? Enggak. Bisa ya disembuhin dengan cara rekayasa genetik. Jadi jawabannya penyakit genetik itu tergantung diturunkannya nempel di kromosom X atau Y. Ya, kalau nempel di Y ya otomatis kalau selama dia punya anak cowok ya akan menurun terus. Misal dia ada hipertensi, bapak ibunya. Kita nggak tahu hipertensi ini nempel di kromosomnya siapa, X atau Y. Kalau ternyata hipertensi yang nempel di Y, ya selama, kan kalau cewek XX, cowok XY. Kalau dia punya, terus ini hipertensi. Kita nggak tahu hipertensi ini nempel di Y apa enggak. Kalau misalkan hipertensinya di bapaknya, kita kan nggak tahu. Ada X, ada Y, nempel di X atau Y. Kalau sampai nempel di Y, ya selama ini punya anak cowok, ya dia akan hipertensi terus.
Satu-satunya cara dilakukan rekayasa genetik di bagian DNA, diturunkan XY-nya ini di DNA mana, baru direkayasa. Dan apakah bisa suatu saat kita menciptakan manusia yang perfect tanpa penyakit sama sekali? Bisa kalau misal teknologinya maju. Dan itu menjadi kontroversial karena itu namanya perkembangan in vitro. Jadi mengembangkan manusia dari teknologi paling unggul, dari bibit yang paling unggul, yang minimalisir resiko penyakit genetik. Itu bisa. Tapi apakah sesuai dengan religius agama masing-masing kan belum tentu. Itu konfliknya. Jadi misalkan gini, misalkan si Daniel donor sperma, set dikumpulin spermanya, terus istrinya dikumpulin sel ovumnya, dipilih gitu. Yang ovumnya paling bagus dan spermanya paling bagus, dijadiin satu, dikembangkan in vitro, baru dimasukin ke rahim atau uterus yang cewek. Terjadilah bayi paling perfect. Bisa request kembar apa enggak. Tapi kalau prosedur alam, itu harusnya sperma masuk, bertarung dengan semua sperma, ketemu ovum, ya itulah yang jadi. Kalau ternyata dia ada genetic syndrome, amit-amit ya udah itu yang terjadi. Tapi kalau di in vitro dipilih sperma yang terbaik, ovum terbaik, ditemukan, jadilah embrio dimasukin ke uterus untuk berkembang di uterus. Nah ini yang menjadi pertentangan penelitian. Jadi jawaban ini pertanyaan kritis banget. Kelak, karena manusia ingin menghindari penyakit genetik, akhirnya dipilihlah sperma terbaik dan ovum terbaik untuk perkembangan in vitro, jadilah embrio dimasukin ke uterus. Nah ini yang menjadi bahasan zaman sekarang antara agama dan sains. Seberapa jauh sebenarnya hal ini bisa lebih jauh. Cuman kalau kamu ateis, ya sah saja. Gitu. Jadi jawabannya belum bisa dihindari. Ya bisa, caranya kayak gitu. Tetapi sekarang perkembali ke masing-masing. Gitu. Jadi beneran bisa, sperma terbaik kan otomatis kan harus dicek. Oh sperma ini terbaik nih. Sampai dia harus pokoknya dapat terus sampai sperma terbaik. Nanti dikumpulin dari sampel berapa, dikumpulin. Terus nanti sperma sama ovum dikumpulin dapat embrio. Nah, embrio mana paling bagus? Itu yang akhirnya ditanamkan di uterus. Dan jadi ya proper, manusia perfect. Bisa. Ya, cuman kembali ke masing-masing. Itu teknologi dan itu masa depan, itu future. Ya mungkin setelah saya mati, mungkin umur 80, 60, walau 50, pengen saya sampai umur 60, 70. Ternyata di umur saya 100 tahun setelah kelahiran Tirta, muncul teknologi itu, bisa jadi. Atau kelak nanti orang disabilitas punya cyborg, ya itu bisa jadi. Karena mungkin itu jadi ceng-cengan zaman dulu ya. Itu ceng-cengan zaman dulu, tapi sekarang orang disabilitas udah ada yang punya robotik loh di kirinya. Siapa tahu jadi cyborg, Robocop. Orang yang pokoknya polisi zaman paling netral menurutku polisi robot. Karena nggak punya emosional. Suatu saat menurutku akan ada polisi robot. Nah itu. Ya itu kalau perang, dulu kan orang perang jinain bom pakai manusia. Sekarang kan pakai robot itu. Yes. Supaya apa? Kalau meledos ya kena robotnya kan. Drone. Ya drone itu juga tuh. Dulu bomber, sekarang pakai drone. Nah, menurutku kelak akhirnya orang akan berperang pakai robot karena satu nyawa di dunia perang tuh terlalu sayang. Akhirnya orang akan menciptakan robot supaya dia bisa berperang tanpa emosional. Nah itu yang menurutku teman-teman harus beware. Jadi penelitian kita tuh besok tentang stem cell, menciptakan mengurangi penyakit genetik, nah kayak gitu-gitu. Ini pertanyaan kritis nih. Next. Apa? Udah 30 menit. Oke, itu aja kalau dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di Tirta Klimis berikutnya.